Hati-hati sama manipulasi harga janda bolong. Jangan sampai kita terjebak. Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Di video kali ini saya ingin membahas bahwa manipulasi harga tidak hanya terjadi di dunia trading, maksudnya di saham, forex, dan cryptocurrency. Tapi manipulasi harga juga bisa terjadi di dunia nyata atau di real world. Memang di dunia nyata, manipulasi harga tidak terlalu sering terjadi. Tapi tetap saja, kejadian-kejadian seperti itu tetap ada. Seperti yang saat ini lagi ngetren adalah tanaman janda bolong. Di masa pandemi ini, di saat orang-orang pada gabut, nggak jelas mau ngapain, harga tanaman ini dan beberapa tanaman yang lainnya naik gila-gilaan. Sebenarnya ada fenomena apa sih ini gitu ya? Kita langsung saja ke artikelnya. Tanaman hias termahal 2020. Harganya bikin geleng-geleng kepala. Oke, saya langsung aja yang penting-pentingnya, yaitu berikut beberapa jenis tanaman yang memiliki harga fantastis. Monstera obliqua atau janda bolong. Sekitar awal pertengahan 2020, janda bolong harganya mencapai 15 juta untuk per satu lembar daunnya. Jadi ketika satu tanaman asal Amerika ini mempunyai 7 daun, bisa menembus angka 105 juta. Penyebab harganya yang melambung ini karena stok masih langka waktu itu. Bayangin, tanaman harganya bisa segitu mahal. Bahkan dihitung per daun, harganya itu 15 juta. Mungkin akan ada yang bilang, kamu kan, maksudnya saya, bukan pencinta tanaman hias, jadi mana ngerti nilai dari tanaman seperti apa. Memang benar, tapi menurut saya, harga 15 juta untuk per satu daun, itu sangat nggak masuk akal. Coba kalau uangnya dibeliin buat beli daun pisang, dapat berapa banyak, kan begitu. Lebih ada gunanya. Nah, tapi apakah fenomena seperti ini baru terjadi saat ini aja? Jawabannya enggak. Ini pernah terjadi sekitar 10 tahun yang lalu, dan namanya adalah gelombang cinta, alias anthurium. Ini saya ada artikelnya dari tahun 2000, ya. 29 Juli 2008. Gelombang cinta, mahal tiada tara. Ini adalah blog ya, jadi tulisan dari Ibu Tuti Nonka. Anthurium, tanaman raja dengan harga gila. Percayakah Anda pada ada tanaman hias seharga 1,25 miliar di tahun 2008? Believe it or not, memang ada. Paling tidak itulah harga yang ditawarkan seorang penjual anthurium. Memang sih belum terdengar kabar ada orang gila yang mau membeli anthurium itu. Harga tanaman hias jenis anthurium genmani memang bisa membuat orang jatuh pingsan. Angka puluhan bahkan ratusan juta muncul begitu saja. Seolah-olah uang sebanyak itu bisa dibuat dari lempung. Sebatang anthurium genwave black bruce, sorry saya nggak ngerti ini cara lafalnya, ditawarkan oleh sebuah nursery seharga 250 juta. Seharga sebuah rumah atau mobil sedan grass di showroom. Pengen lihat seperti apa tanaman itu? Ini tanamannya. Bagi orang-orang biasa, artinya bukan hobiis tanaman hias, harga anthurium, aglaonema, adenium, dan tanaman-tanaman hias lain memang terdengar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin harga sebatang tanaman bisa melebihi harga sebuah rumah atau mobil? Sehebat apapun tanaman itu, menurut saya it's ridiculous. Saya suka tanaman indah, tapi saya tidak akan mau membeli tanaman dengan harga sinting. Harga tanaman paling mahal yang masih saya tolerir untuk saya bayar adalah 100.000. Lebih dari itu, no way. Nah, fenomena harga gila-gilaan ini pernah terjadi sekitar 10-12 tahun yang lalu berarti ya, 2008. Terus terang saya sendiri agak lupa tahun tepatnya. Tapi kalau kita lihat dari artikel ini 2008. Nah, di bawah sini juga kita bisa lihat, nah ini adalah anthurium yang harganya gila-gilaan itu. Ya sekali lagi menurut saya juga nothing special, biasa-biasa aja. Ini adalah tanaman aglaonema yang termasuk mahal. Kemudian si penulis membandingkan dengan tanaman divan yang murah meriah katanya.
Saya sering mengamatinya dengan nggak habis pikir. Apa sih istimewanya tanaman ini? Apa bedanya dengan Diven yang harganya cuma 5.000 per pot? Nah, pertanyaan menariknya adalah waktu tahun 2008-an itu kan anthurium booming. Lalu sekarang mulai naik lagi, berhubung pandemi orang gabut nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau memang anthurium benar-benar punya nilai yang real, apakah saat terjadi demam batu akik, anthurium harganya tetap di miliaran rupiah? Saya rasa orang udah mulai pada lupa anthurium itu apa. Nah, batu akik pun kurang lebih sama. Saat lagi booming-boomingnya, harganya bisa mencapai miliaran. Dan seingat saya, correct me if I'm wrong, Pak SBY pernah memberikan batu akik kepada delegasi dari luar negeri. Saya nggak ada masalah dengan Pak SBY-nya ya. Ini cuma gambaran betapa besarnya perhatian yang diperoleh batu akik di saat itu. Dan bagaimana dengan saat ini? Harganya turun lagi ke titik keseimbangannya. Masih kurang. Bahkan sebelum gelombang cinta menyerbu, pernah ada demam ikan lohan. Di saat boomingnya, harga ikan ini bisa mencapai ratusan juta per ekor. Ya. Tapi kalau sekarang, harganya sudah drop lagi, seperti yang tertulis di artikel ini. Sempat booming di 2002, bisnis penjualan ikan lohan kini mati suri. Ya. Ceritanya kurang lebih hampir sama. Oke. Lalu sebenarnya ini fenomena apa? Kan begitu. Sebagai seorang trader, kita mengenal kondisi ini sebagai kondisi greed atau greedy atau keserakahan. Ya. Di dunia trader ada istilah buy the fear, sell the greed. Ini adalah istilah yang umum. Ya, bahkan seringkali dijadikan quotes, ya kan? Bahkan Warren Buffett, salah satu manusia terkaya di dunia, be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Oke? Nah, ini adalah siklus dari greedy dan fear itu, ya. Ini. Nah, anthurium yang booming di tahun 2008, dia booming, kemudian turun. Nah, saat ini mulai naik lagi di masa pandemi ini, ya. Kira-kira ada di fase ini. Sedangkan harga janda bolong ataupun Sansevieria saat ini ada di fase bull atau naik. Tapi sama seperti anthurium, maka akan ada saatnya dia akan turun. Kapan itu terjadi? Entah, saya juga tidak tahu. Tapi sulit membayangkan minat pada janda bolong ini akan konstan, seperti misalnya pada ikan arwana atau ikan koi. Sedangkan untuk batu akik ataupun lohan, saat ini berada di fase downtrend. Kapan ini akan naik? Entah. Tapi yang pasti, untuk menaikkan harga barang-barang ini, maka dibutuhkan news atau rumor. Di mana news atau rumor ini akan digunakan untuk menciptakan keinginan sehingga meningkatkan permintaan. News atau rumornya ini bisa bermacam-macam. Oh, bisa saja karena dia membawa rezeki, karena indah, karena bentuknya unik, karena bisa menyerap polusi, atau simply karena ada pembeli besar dari luar negeri yang pengen ngeborong. Segala macam news atau rumor akan bisa digunakan untuk menaikkan suatu produk. Nah, ini sama seperti yang terjadi pada Sansevieria, di mana tanaman ini menjadi mahal karena katanya bisa membersihkan udara. Setahu saya, yang bukan lulusan biologi, semua tanaman umumnya membersihkan udara, nothing special. Umumnya tanaman mengeluarkan oksigen atau O2. Nah, kalau harganya sampai puluhan juta rupiah, mendingan uangnya dipakai buat beli air purifier. Plus tanaman hias yang harganya biasa-biasa aja, yang bentuknya cantik. Nah, masih ada uang sisanya kan? Tapi masih lebih ekonomis dan air purifier bekerja jauh lebih efektif daripada Sansevieria. Kalau kita bicara fungsi. Tapi sekali lagi, ketika pada saat market bull, orang membeli bukan karena fungsi. Nah, inilah yang namanya teknik marketing. Kalau di dunia trading, kita menyebut ini dengan istilah dipump atau dipom-pom.
Ini umum terjadi di saham ataupun cryptocurrency. Dan biasanya korbannya adalah trader pemula. Tentu saja akan ada orang yang bisa untung atau memperoleh keuntungan pada fase ini. Tapi ya hati-hati aja, karena kita tidak tahu kapan fase ini akan berubah turun. Karena bisa saja perubahannya terjadi secara tiba-tiba. Jadi jangan sampai pas harganya drop kita masih pegang barang. Di sini saya bicara sebagai seorang pedagang ya, yang mencari keuntungan dari sesuatu yang sedang ngetrend. Bukan sebagai hobi sejati atau orang yang pengen kelihatan keren. Karena bagi orang yang pengen ngetrend, mereka nggak cari profit, mereka cari keren. Jadi poinnya, bagi mereka yang masuk untuk mendapatkan keuntungan alias pedagang, saat ini sudah momen untuk panen. Jadi kalau baru masuknya sekarang, ya hati-hati aja. Karena kita tidak tahu berapa lama kondisi ini akan bertahan. Bisa setahun, 2 tahun, atau malah 5 tahun. Karena seperti batu akik, trennya itu seingat saya bisa bertahan beberapa tahun. Nah, bagi yang bukan pedagang, ini adalah hal yang menarik yang tidak terjadi setiap tahun, di mana kita bisa melihat bahwa harga suatu produk atau komoditi bisa dimanipulasi. Tentu fenomena yang saya sebutkan tadi, seperti janda bolong, Sansevieria, Anthurium, batu akik, lohan, ini agak berbeda dengan apa yang terjadi pada ikan arwana, ikan koi, atau LV, ataupun Bitcoin. Dimana kalau teman-teman memang tertarik, maka akan saya buatkan video perbedaan dari kedua hal tersebut. Oke, sebelum saya tutup video ini, silakan di like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan bila ada komentar atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Oh iya, disclaimer dulu, saya bukan seorang penasihat keuangan. Apa yang saya sampaikan di sini adalah pendapat saya pribadi dengan tujuan edukasi, dan bukan merupakan saran investasi, not a financial advice. Lakukan riset terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan apapun. Semua tindakan yang Anda lakukan, walaupun berdasarkan informasi yang saya berikan, adalah tanggung jawab Anda sendiri, dan saya tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang Anda alami. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.